ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pertama ada Homo economicus, di mana manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Dasar pemikiran mata kuliah ilmu sosial budaya dasar ini ada learning to know, jadi kita harus mengetahui dulu. Terus learning to do, kita melakukan apa yang telah kita ketahui. Ketiga, learning to be, kita menjadi sesuai harapan yang kita tahu. Yang keempat, learning to live together. Lanjut, ruang lingkup kajian ISBD itu ada ilmu sosial dan budaya dasar sebagai pendidikan umum, manusia dan kebudayaan, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia, moral, nilai, dan normal, kemudian manusia dan masalah keberagaman dan kesetaraan, manusia, sains, teknologi, dan seni, selanjutnya manusia dan lingkungan. Ilmu sosial budaya dasar atau general education, ISBD ini termasuk ke general education. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ini sesuai dengan SKPT Dirjen Dikti Depdiktes RI nomor 44/Dikti/Kep/2006. Visi ISBD itu membentuk mahasiswa selaku individu dan makhluk sosial yang beradab, memiliki kelandasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis, peka, dan arif dalam menghadapi persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Misi ISBD 1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. 2. Memberikan dasar-dasar nilai estetika, etika, moral, hukum, dan budaya sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai antara sesama manusia sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, teratur, dan sejahtera. Ketiga, memberikan dasar-dasar untuk memahami masalah sosial dan budaya serta mampu bersikap kritis, analitis, dan responsif untuk memecahkan masalah tersebut secara arif di masyarakat. Selanjutnya ada tujuan umum ISBD, mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Kemudian kemampuan menyelesaikan secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan. Kemudian mengembangkan kesadaran mahasiswa untuk menguasai pengetahuan tentang keragaman dan kesetaraan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya menumbuhkan sikap kritis, peka, arif pada mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bakal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademis dan keahlian. Selanjutnya mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya terutama untuk kepentingan profesi. Selanjutnya memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. Selanjutnya menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak berkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam menanggapi dan menangani masalah dan nilai-nilai dalam lingkungan sosial budaya. Selanjutnya meningkatkan kesadaran terhadap nilai manusia dan kehidupan manusiawi. Ada pendekatan dalam ilmu ISBD. 1. Pendekatan interdisipliner. Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahnya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan agar mahasiswa dapat melihat masalah sosial dan budaya secara luas dan komprehensif sehingga mereka di kemudian hari dapat memecahkan masalah-masalah sosial. Yang kedua, pendekatan monodisipliner, artinya menggunakan disiplin tertentu dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya secara terpisah. Contoh, di ilmu sosial itu ada sejarah, hukum, geografi, politik, sosiologi, antropologi, dan di
budaya itu ada seni, sastra, dan psikologi sosial. Yang ketiga, pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang mengacu pada berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Ciri pokok pendekatan ini banyaknya ilmu dalam rumpun ilmu yang sama. Artinya, dalam menyelesaikan masalah sosial dan budaya diperlukan pendekatan multidisiplin secara integratif karena masalah yang kompleks memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu, baik secara interdisipliner yang menggunakan berbagai disiplin ilmu secara terpadu dalam kaji suatu masalah maupun cross-disipliner atau menggunakan dua disiplin dari sudut pandang yang berbeda, atau transdisipliner, penggunaan berbagai disiplin ilmu dari sudut pandang yang berbeda untuk mengkaji suatu masalah. Yang keempat, pendekatan struktural, suatu metode pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya. Yang kelima, pendekatan fungsional, pendekatan yang berpendapat bahwa di antara bagian lembaga atau antara lembaga terjadi saling ketergantungan guna mendukung fungsi anggota masyarakat berjalan lancar. Karena itu, jika dalam satu bagian lembaga terjadi perubahan, maka akan mempengaruhi bagian lembaga yang lain. Yang keenam, pendekatan interfield, pendekatan yang bertitik tolak dari ruang lingkup yang luas, misalnya saja masalah reformasi, pemilu, demokrasi, dan sebagainya, yang dikaji dari berbagai bidang ilmu yang cukup luas seperti pendidikan, teknologi, hukum, dan sebagainya. Dapat juga digunakan the area approach yang berusaha menyusun bahan berdasarkan kebudayaan suatu daerah. Terima kasih.